Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian dari Majelis Ta'lim Teras Dakwah. Keren kan? Jadi Teras Dakwah dinaikkan, Majelis Ta'lim Teras Dakwah. Dan kepada pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, puji dan syukur alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di malam yang penuh dengan kebahagiaan semacam ini. Walaupun saya yakin ini malam minggu yang paling kelam untuk para jomblo ya. Angkat tangan coba yang sudah nikah. Yang sudah nikah, nggak apa-apa, akhwat nggak lihat kok. Belum nikah semua? Insya Allah. Jadi yang sudah nikah cuma Afif aja ya. Alhamdulillah ya. Jadi ini kan live Nusantara, biar antum nanti tidak ada yang mau. Kita bersyukur kepada Allah dipertemukan di malam hari ini dalam acara yang sangat menarik. Dan ini jujur saja, saya ketika datang ke Jogja, yang paling saya tunggu teras dakwahnya. Yang lainnya itu bukan kebutuhan primer. Live Ustaz? Live, serius. Maka kita berdoa kepada Allah semoga pertemuan kita di malam hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendatangkan ridho dari Allah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan pertemuan di malam hari ini, yang jomblo oleh Allah segera dinikahkan. Nah, anak doain antum. Yang jomblo sama Allah segera dinikahkan. Amin. Yang sudah menikah, mudah-mudahan Allah tambah rezekinya. Amin. Allah tambah sakinah, mawaddah, warahmahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh pengikut dan umatnya ila yaumil qiyamah. Judulnya apa? Syekh Afif. Afif ini kita panggil malam hari ini Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah An-Naqid Al-Muhaddits Al-Hafidz. Maaf Ustaz, itu tidak Akhiran Al-Jumblui. Aiyah, Al-Jumblui. Terakhirin gelewedek. Ustaz, nggak ada di skenario Ustaz. Nggak apa-apa, saya sengaja improvisasi. Jadi judulnya rezeki itu seperti jodoh, nggak tidak bakal akan tertukar. Jadi artinya rezeki itu ibarat jodoh, tidak akan pernah tertukar. Nah sekarang sebelum kita mulai, saya mau tanya sama teman-teman di sini ya. Teman-teman. Afif bisa jawab. Saya yakin antum nggak bisa jawab. Ikhwan ataupun akhwat, silakan dijawab. Dan untuk pemirsa Madani TV di rumah, silakan dijawab tapi dalam hati ya, jangan teriak-teriak, nanti orang rumah kaget Anda. Jadi pertama saya mau tanya, jodoh Anda baik istri ataupun suami itu rezeki atau nasib? Yang bisa jawab umroh. Wah. Saya nggak boleh jawab. Kenapa? Saya kan nggak boleh jawab. Antum tidak boleh. Yang bisa jawab umroh. Bagi yang mampu. Coba silakan teman-teman, jodoh antum kalau laki-laki istri antum nanti, atau kalau akhwat suami antum nanti, itu rezeki atau nasib? Antum yang wajahnya paling ceria ini, rezeki atau nasib? Enggak usah tolak-tolak, kamu rezeki atau nasib? Rezeki, lele. Ya apa? Coba, saya mau cari muka-muka ahli surga. Ya dari sana Ustaz, hawanya dari sana, hawanya dari sini. Udah, saya enggak mau sebenarnya. Saya khawatir istri saya mantan Intel. Saya khawatir di sini ada ini salah satu temennya itu untuk ngontrol gitu kan. Lama-lama enggak boleh ke Jogja lagi saya. Nah maka hadirin, masalah jodoh ini nanti kita bahas juga. Akan tetapi intinya di sini yang pertama, insya Allah setelah antum pulang dari sini, tidak akan sama sekali risau tentang rezeki. Mikir harus ya, tidak boleh orang Islam hidup tidak mikir, tidak boleh.
Artinya los mengalir bagaikan air. Ngawur. Antum lihat yang mengalir bagai air itu apa? Di antara dua. Kalau ndak ikan mati, daun kering. Antum mau yang mana? Kalau dia ikan hidup, dia ndak akan ngalir bersama air, dia akan bertahan. Nah maka memikirkan boleh, tapi risau jangan. Setelah kajian ini, insya Allah yang belum berani nikah karena ndak punya duit, besok langsung nikah. Jangan ketawa, amin dong. Amin. Guyu rek, Jogja rek, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Akhwat yang ngasih syarat buat ikhwannya, kamu harus kaya dulu, mobilmu harus Mercedes-Benz, kemudian rumahmu harus tingkat 4 dulu. Insya Allah besok langsung SMS bilang, Mas ndak pakai syarat mas, wis pokok rabi. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang lihat, kenapa kita ndak perlu risau masalah rezeki? Ada 3 sebab. Kenapa kita tidak boleh risau di dalam masalah rezeki. Jadi gak usah risau artinya. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab yang terakhir beliau tulis, yaitu Minhajul Abidin Ilal Jannah, petunjuk seorang hamba untuk masuk surga. Itu beliau katakan apa? Semangatmu dalam mencari rezeki, keseriusanmu dalam mencari rezeki, kerja kerasmu dalam mencari rezeki tidak akan nambahi rezekimu. Begitu pula sebaliknya, kemalasanmu, tidurmu, acuhmu dalam urusan rezeki tidak akan menjadikan jatahmu sampai kepada orang lain. Artinya punya Anda tetap akan datang kepada Anda apapun caranya. Nah maka nomor 1, kenapa kita tidak perlu mikir masalah rezeki sama sekali, tidak perlu risau. Wes cul no cul-culan cul, tapi aja sampai ambiar. Saya khawatir jadi sobat ambiar nanti. Cendol dawet. Berapa Ustadz? Apanya berapa? Harganya? Jangan. Sudah. Maka begini. Yang pertama disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ini hadisnya sahih. Kok selamat ya sahih? Kira-kira lek dhaif ngono gawe guyon mbek wong. Hadisnya begini. Lan tamuta nafsun hina tamut illa wa qad istufiya rizquhu wa ajaluh. Tidak akan seorang manusia pun meninggal dunia kecuali pasti Allah telah menyempurnakan rezekinya dan ajalnya. Artinya kalau Anda malam hari ini masih hidup, itu berarti yakin rezeki Anda masih ada. Karena kalau rezeki Anda habis, bukan di sini tempat Anda, di mana? Kuburan. Kenapa? Rezekinya sudah habis. Mana sego kucingnya? Masih ada? Macan. Oh, sego macan mana? Macan. Masih sego ada? macannya itu dilepas ketika alasan, ketara gak ono leng ini bisa. Sudah. Nah, maka artinya Allah tidak akan mewafatkan seorang manusia, tidak akan mati. Sampai kapan? Sampai rezekinya betul-betul sudah habis. Hatta walaupun rezeki itu berupa selang infus. Tapi selama memang tetesan-tetesan itu Allah takdirkan milik dia, maka pasti dia dapatkan. Maka ini kaidah yang pertama, tidak usah bingung. Selama rezeki Anda masih ada, pasti Anda masih sama Allah dikasih hidup. Berarti kalau Anda masih hidup, Anda masih punya jatah apa? Rezeki. Ada kisah menarik. Ini cerita kisah nyata diceritakan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Awadh Al-Maghamisi, hafizahullah taala, imam dan khatib Masjid Quba. Masjid Quba itu Sleman ke kiri dikit. Lurus wae, lurus. Sleman lurus mentok. Masjid Quba itu di Madinah. Iya. Sini rek Arif rek, ya Allah. Nah, sudah. Beliau cerita begini, di kampung saya waktu kecil itu ada sumur yang biasa dipakai orang kampung untuk ambil air kebutuhan sehari-hari. Suatu hari ketika zaman mulai maju, kemudian semuanya mulai berkembang, apa yang terjadi? Itu sumur ditinggalkan. Karena air sudah banyak di tempat kami. Bahkan masuk rumah-rumah semua ada airnya. Akhirnya sumur itu kita tinggalkan menjadi sumur tua yang dalam dan tidak terurus. Dan setiap ada orang, apa bahasa Indonesia ini, kecemplung gitu. Kecebur ya. Kecebur. Setiap ada orang yang kemudian kecebur ke sumur itu, tidak ada cerita lain kecuali mati. Kenapa begitu? Tidak ada yang nolong. Karena ini sumur bukan diletak jalannya manusia, jauh dari kampung, tempat orang dulu cari air. Suatu hari ada orang kecebur. Ya Pak, gak usah ditutup Norif, ya Allah. Ada orang kecebur, pung, dia masuk ke dalam sumur. Setelah dia masuk,
Subhanallah, apa yang terjadi? Allah kirimkan seorang manusia yang nyasar lewat jalan itu, yang seharusnya tidak pernah ada orang lewat situ. Kesasar lewat situ, tuk 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 tuk. Akhirnya orang yang nyasar ini mendengar di dalam sumur ada orang teriak-teriak minta tolong. Akhirnya segera dia cari bantuan, dia ambil tali, orangnya diangkat dan selamat. Padahal cerita sebelumnya setiap orang masuk sumur pasti mati. Ketika diangkat kan normal ya, orang habis kaget, habis jatuh, habis kecelakaan segala macam, biasa dikasih apa? Kasih istri, kasih minum. Kasih minum biasa kan ditanya. Ini kasih minum biar sabar, Viv, sabar. Saya mau kecemplung. Nyemplung aku insyaallah ya. Sudah ketika dia sampai di atas untuk meredakan jantungnya yang mulai kaget tadi berdebar kenceng tek 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 tek. Maka ditanya, "Tashrabi, mau minum apa?" Dibilang finjan minal laban, secangkir susu. Yo lek Jogja yo banyu putih ya. Tapi karena di Arab sana mintanya secangkir susu. Sudah diminum secangkir susu, lego deh. Orang kampung tanya, "Mas, ya apa ceritanya? Ndak ada orang lewat sini. Kok tiba-tiba sampean lewat? Ini kopi mau datang ini. Kok tiba-tiba sampean lewat itu?" Nah, ini rezeki namanya. Coba lihat. Ini hasil husnudzon ini. Orang kalau husnudzon sama Allah datang kopi. Tidak seperti di garasi dakwah kemarin. Sabar ya. Tante-ente eno pokoknya gini, tante-ente eno gini. Nah, sudah punya ente kok enak. Jazakallah khairan. Orang Arab itu mesti bilang apa? Al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang cerdas cukup dengan isyarat sudah ngerti dia. Makanya saya tidak perlu ngomong sama Arif, Rif, anak kepingin minuman ini, tidak perlu ngomong karena Afif ini cerdas, langsung dikasih sama saya. Masya Allah. Mertua, calon mantu idaman. Sudah, maka ditanya sama orang kampung, "Mas, ya apa ceritanya kok bisa masuk?" Diceritain sama dia, "Gini Mas, saya ini nyari rumahnya orang. Dan saya bukan orang kampung ini, maka saya tidak tahu di mana ada lubang, di mana ada sumur, sampai saya terperosok." Ketika dia cerita terperosok, dipraktekno temenan, mencolot temenan, bujut, loncat dia, masuk lagi, kecemplung, kejebur untuk yang kedua kalinya. Dan subhanallah ketika ditolong, diangkat, ternyata orangnya sudah mati. Nah, apa yang kita ambil dari hikmah cerita ini? Asy-Syaikh Shalih bin Awad Al-Maghamisi mengatakan boleh jadi kecebur yang pertama mati itu orang. Tapi karena Allah lihat ada satu cangkir susu yang belum dia sampai rezeki kepadanya, maka Allah selamatkan dia. Allah kirimkan orang yang nyasar ke sana untuk menyampaikan satu cangkir susu rezekinya. Setelah rezekinya sempurna, baru kemudian boleh mati. Lihat ini, maka yang pertama, ndak usah risau. Antum tidak akan mati selama rezeki antum masih ada. Yang kedua, kenapa tidak perlu mikir rezeki? Tidak usah mikir belas, tidak usah lepas. Karena rugi. Iya, lepasan Rif. Anak dompetnya gak? Lepas, Ustaz. Cepet dia, ketok dompet cepet ya. Sudah, maka yang kedua, kenapa kita tidak perlu risau masalah rezeki? Dan ini untuk teman-teman teras dakwah dan pemirsa Madani TV dimanapun berada. Kita tidak perlu risau dengan rezeki karena hadis yang kedua hadisnya sahih juga. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda? Ini lebih keren dibanding yang pertama. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ahadukum yafirru min rizqihi kama yafirru minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Sekiranya ada di antara kalian mereka yang tidak mau dapat rezeki, melayu, dikasih duit, aku mau, dikasih duit tidak mau, dikasih istri tidak mau, gak gelem blas pokoknya, saya tidak mau, lari dia, kabur dari apa? Dari rezekinya. Apa Rasul katakan? Itu rezeki akan mengejar dia sampai dapat, sebagaimana mati mengejar dia sampai dapat. Jadi kemudian tidak ada ceritanya kemudian, wah duitku dipek, ya kudu duit mulai dipek, berarti duit deh. Gak usah ruwet, atau antum kerja sama orang. Ini ya Pak, bagi hasilnya sekarang bulan ini keuntungan 1 juta. Maka Anda 500, saya 500. Kemudian karyawannya laporan, "Pak, dibohongin ente. Bukan 1 juta, 2 juta. Artinya Anda dizolimi 500 ribu.
Seharusnya Anda sejuta, dia sejuta. Kalau orang beriman, tidak perlu risau. Apa yang sampai kepada saya, itulah yang milik saya. Kalaupun dia curang sama saya, itu rezekinya dia. Karena apa? Rezeki antum itu halal atau haram itu milik antum. Kan banyak orang tanya ya, Ustadz, kalau halal kan rezeki kita. Bagaimana kalau hasil haram, nyuri? Serius Tafif? Modeni kaget saya. Ya Allah, tolong ganti MC ya. Saya tidak nyaman dengan Afif. Weh, tak saborit. Sudah? Maka sekiranya orang tanya, Ustadz ini rezekinya hasil nyolong, hasil maling, hasil nyuri, apa itu rezeki dia? Kita katakan dengan jelas, itu rezeki dia. Hatta haram. Karena apa? Kalau dia tidak mencurinya dengan cara yang haram, Allah akan datangkan dengan cara yang halal. Itulah Rasul katakan apa? Hendaklah kalian memperbaiki cara kalian mencari rezeki. Artinya kalau milik kalian, tidak usah kesusu, tidak usah terburu-buru, tidak usah pakai cara haram, tetap milik Anda. Ada cerita begini. Di zaman Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali masuk ke suatu masjid. Dia masuk masjid. Bawa seekor jangan ngenyek Liv. Di Malang sana ada ibu-ibu pengajian ngenyek saya, pulang kakinya patah. Itu padahal tidak setinggi ini, kira-kira cuma 15 cm. Kalau setinggi ini kira-kira leher yang patah. Tapi saya sudah pemaaf sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sudah, maka itu Ali bin Abi Thalib pegang seekor kuda, dia mau masuk masjid. Tapi kemudian tidak ada tempat untuk parkir kuda. Tidak ada tempat. Maka Ali panggil seorang laki-laki, ya rojul, ta'al sini, anak muda sini kamu. Tolong ini kuda saya dipegangkan, saya ada perlu sedikit untuk masuk ke dalam masjid. Tidak lama saya kembali. Pemuda itu bilang, sama'an wa ta'ah, nurut sama kamu saya. Tak pegangin kuda kamu sampai kamu keluar. Sudah, ketika Ali selesai dari hajatnya di dalam masjid, Ali mikir, alangkah baik anak muda itu, tidak ada kenal sama saya, tidak ada tahu siapa saya, dan tidak saya janjikan uang sepeser pun, tapi dia mau berbaik hati memegangkan kuda saya. Maka Ali mikir, nanti kalau saya keluar, saya akan kasihkan uang yang ada di kantong saya semua untuk dia. Dan uangnya berapa? 4 dinar. Bukan dirham loh ya, 4 dinar. Kalau sekarang 1 dinar itu 2.200.000, berarti kalau 4, 8.800.000. Nggak usah sok gini-gini, matematika saya 100 dulu. Nggak usah, saya nggak perlu temen kalau matematika, nggak perlu nyontek saya. Nah sudah, maka sama Ali, ini kalau saya keluar nanti saya kasih duit ini sama dia, 8.800.000. Berarti ini gajinya tukang parkir di zamannya Ali. Coba sekarang segitu Pak, leren dari Ustadz, tukang parkir ya wis. Ini motor satu, mobil satu ini. Bukan 1 hari, bukan 1 kuda, 8.800.000. Sudah keluar Ali. Dengan berhusnudzon dia pegang duit 4 keping emas. Ali bilang, saya kasih sama dia. Keluar, kudanya hilang seorangnya. La haula wala quwata illa billah. Saya mau kasih 4 dinar, ternyata orangnya hilang, kudanya hilang. Tapi subhanallah, kudanya Ali bin Abi Thalib itu Ali niru-niru Zoro. Tahu Zoro? Apa kebalik ya? Zoro niru Ali mungkin. Kebalik ya. Terima kasih ya sudah diingetin Viv ya. Masya Allah. Zoro yang bertopeng itu kan? Zoro yang bertopeng itu ya. Iya. Yang itu Zoro namanya. Sudah, kudanya Ali itu bisa kembali dengan 1 kali suwitan. Suwit nyuiti perempuan apa ya? Siapa itu tadi? Siapa itu? Allah, itu kok menghayati sekali. Cuiwit. Itu nyuitin akhwat di belakang. Dan akhwat yang baik tidak tergoda dengan cuitan. Akhwat yang baik hanya tergoda dengan kartu ATM. Dan isinya. Ya jelas. Kartu itu kayak apa? Itu wakeh di gini, tak tutupno. Nah sudah, maka apa yang terjadi? Ketika kudanya kembali, ternyata kuda itu tidak ada pelananya, tidak ada talinya, tidak ada penutup matanya, dan kuda dikendarai susah. Akhirnya sama Ali bin Abi Thalib itu kuda dituntun ke pasar terdekat untuk membeli pelana dan tali kekang kuda dengan duit 4 dinar yang dia punya tadi. Sampai di toko, ternyata Ali kaget, lu kan lu metu awis. Lah ini pelana saya.
Ini tali kekang kuda saya, ini sepatu injekan kuda saya. Lah kok di toko kamu? Penjualnya bilang enggak mau tahu. Ini milik saya. Ali cerita, dibawa laki-laki kan, anaknya ukuran seperti ini, kulitnya begini, rambutnya begini. Penjualnya bilang percis, tepat. Maka Ali bilang milik saya. Penjual bilang enggak bisa, saya beli kok. Ali bilang buka, di belakangnya ada tulisan itu. Dibuka, betul ada tulisan. Maka pedagangnya bilang apa? Wes gini aja, sama-sama adil. Kamu tuker saja dengan uang biaya saya membelinya dari anak muda tadi. Ali tanya, berapa kamu beli dari anak muda itu? 4 dinar. Apa kata Ali? Ya subhanallah, maha suci Allah, kata Ali. Coba anak muda itu sabar sebentar, dia dapat 4 dinar dengan cara yang halal. Tapi karena tidak sabar dapat dengan cara yang haram, maka Fif nunggu istri yang sabar. Ente sabar sebentar sama Allah dikasih yang halal. Amin. Masih ya wes kemecer gak apa-apa wes. Oh tuane woi. Maka begitu. Jadi yang sabar. Maka ingat, kalaupun kita lari dari rezeki kita, rezeki mengejar kita dan tidak akan pernah pindah tangan. Itu yang kedua, kenapa kita tidak perlu risau urusan apa? Rezeki. Termasuk istri ini, calon istri ini, akhwat al-muslimat, as-salihat, al-jamilat, al-hafizat, apalagi al-qanitat, al-kuwabis buat akhwat ini. Kalau cari suami mbak, jangan dilihat duitnya saja. Duit penting, kita tidak pungkirin. Duit itu memang penting. Tapi ingat, duit bukan yang terpenting. Uang bukan yang terpenting. Berapa banyak orang nikah dengan laki-laki kaya tidak mendapatkan kenyamanan, tapi menikah dengan yang semodel Afif gini malah masya Allah tenang gitu. Akhirnya ketika dia merasa tenang, dia tidak ingin ketenangan itu dipek dewe, kayak kok bengi, tidak mau ketenangan dipek dewe. Akhirnya nawarin sama Mas Afif, karena berumah tangga dengan antum kok enak sekali, bahagia. Bagaimana kalau saya titipkan teman saya juga gitu, untuk menemani saya melayani Mas Afif. Karena saking bahagianya. Wes akon. Mana kamera? Kamera yang mana? Oh itu. Ketoro gak ngerti live hari ini. Rodok Cooper. Live itu lihat pokok kamera yang posisinya paling keren ya itu di kono live ya. Sudah? Maka artinya apa hadirin? Nomor 2, ndak usah risau rezeki, karena antum tidak akan pernah bisa lari dari rezeki. Yang ketiga, kenapa tidak perlu risau masalah rezeki? Rezeki ini sesuatu yang tidak mungkin berubah hatta antum jongkir balik, kepala taruh kaki, kaki taruh kepala. Jatahnya 10.000, tidak mungkin jadi 12.000, tidak mungkin. Jatah 10.000, datang berapa? 10.000. Jatah 20.000, datang 20.000. Jatah 1.000, datangnya 1.000. Kenapa begitu? Karena ini merupakan takdir yang oleh para ulama disepakati tidak akan dirubah sama Allah. Maka ketika kita di kandungan ibu kita, usia kandungan kira-kira 4 bulan, 120 hari, gak usah dingklu, matematika gak usah ngajarin saya. Kira-kira 120 hari, itu Allah kirimkan malaikat kan? Malaikat itu Allah tugaskan untuk mencatat 3. Yang 3 ini Rasul katakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pulpennya sudah diangkat dan kertasnya sudah kering. Artinya apa? Tidak mungkin bisa dirubah.